Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawson Zulhan Abdul Majid, NIM 423240004 dan saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan menu sistem configuration atau yang ada di BIOS tersendiri. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan integrated NIC ataupun network interface card. Nah, pada dasarnya fungsinya itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kartu jaringan ataupun LAN internal yang ada di motherboard. Nah, jika diaktifkan, komputer itu bisa terhubung ke jaringan lewat kabel LAN. Kadang ada beberapa pilihan seperti satu, enabled atau selalu aktif, atau yang kedua adalah disabled yang dinonaktifkan. Yang terakhir adalah enabled W atau PXE yang diartikan sebagai aktif dan bisa digunakan untuk booting lewat jaringan PXE port. Kemudian poin kedua adalah serial port. Nah, pada serial port digunakan untuk mengatur port komunikasi serial atau biasa disebut COM port. Port ini tuh disebut dulu sering dipakai untuk perangkat modern seperti pring lama ataupun peralatan industri. Sekarang tuh jarang dipakai, jadi sering dibiarkan disabled atau nonaktifkan, yaitu tujuannya untuk mempercepat proses boot. Yang ketiga adalah start operation. Nah, yaitu berfungsi untuk mengatur mode kerja controller SATA yang dimana itu menghubungkan motherboard dengan hard disk ataupun SSD. Nah, kemudian ada mode umum dari start operation yaitu AHC ataupun Advanced Host Controller Interface atau yang biasa disebut sebagai dimana tuh AHC itu mode modern, kinerja lebih cepat, mendukung SSD dan fitur tools seperti MCQ. Kemudian ada RAID, digunakan jika ingin menggabungkan beberapa drive atau kecepatan atau keamanan data. Yang terakhir adalah ATA Legacy, modelnya lama untuk kompatibilitas dengan sistem operasi jadul. Biasanya saya tuh menyarankan memilih ASCII, yaitu untuk penggunaan biasa ya. Kemudian keempat adalah drivers. Nah, menu ini menampilkan semua drive penyimpanan dari HDD, SSD, DVD, USB, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan drive tertentu. Berguna jika kamu atau kalian yang ingin menonaktifkan drive yang tidak digunakan, misalnya CD ataupun DVD drive. Kelima adalah smart reporting, smart atau self monitoring analysis dan reporting teknologi. Artinya apa? Fitur yang memantau kondisi hard disk atau SSD. Jika diaktifkan, BIOS tersebut akan memberi peringatan kalau drive tersebut mulai bermasalah, misalnya tanda kerusakan. Disarankan, menurut saya tuh saran untuk selalu diaktifkan agar apa? Ya agar bisa mendeteksi kerusakan pada awal. Keenam adalah USB configuration, yaitu di mana mengatur fungsi umum dari semua port USB di komputer, bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan semua port USB satu sekaligus. Guna untuk keamanan, misalnya jika kalian ingin menjaga penggunaan flash disk di komputer tertentu. Nah, itu adalah USB configuration. Kita lanjut ke USB configuration, yaitu kalau di front USB configuration itu mengatur front USB yang ada di bagian depan casing komputer. Kalian bisa menonaktifkan port depan jika tidak ingin digunakan, misalnya untuk keamanan di laboratorium komputer itu. Kemudian ada USB configuration, yaitu untuk mengatur port USB di belakang casing komputer. Beda ya kalau front sama rear. Kalau front itu di depan, kalau di rear itu di belakang. Sama seperti port di depan, tapi itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan kalian. Kalau sebenarnya adalah ini yang terakhir ya, USB power share. Nah, fitur ini memungkinkan port USB tetap memberi daya ataupun power meskipun
komputer di dalam keadaan mati atau sleep, bahkan tidur. Biasanya digunakan untuk mengisi daya perangkat seperti smartphone tanpa harus menyalakan PC. Bisa diaktifkan atau dimatikan karena kebutuhan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah menu sistem konfigurasi di BIOS itu berfungsi untuk mengatur perangkat keras ataupun biasa disebut dengan hardware yang terhubung ke sistem komputer seperti jaringan, port, hard disk, dan USB. Nah, dengan pengurangan ini, pengguna bisa mengoptimalkan kinerja komputer, bahkan menjaga keamanan dan menyesuaikan fungsi hardware sesuai kebutuhan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.